Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas final yang diberikan oleh Bapak dosen Abdul Razak. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Fahrul Iman Tofani, NIM 1966011130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final yang berjudul Dinamika Persaingan dan Menetapkan Strategi Produk. Kita masuk ke materinya yang pertama, yaitu dinamika persaingan. Dinamika adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu, biasanya tahun. Dengan demikian, dinamika persaingan yaitu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Dinamika persaingan dihasilkan oleh serangkaian tindakan kompetitif dan balasan-balasan kompetitif antara perusahaan yang bersaing dalam satu industri tertentu. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang menyebabkan persaingan kompetitif. A. Adanya evolusi menuju pasar global. Evolusi yang terjadi pada perusahaan menciptakan organisasi atau perusahaan yang ada ingin terus meningkatkan persaingan di pasar. B. Skala ekonomis atau belajar. Perusahaan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuannya dan skala irit yang lebih baik. Juga mendorong perusahaan untuk menembus pasar global. C. Kemajuan teknologi informasi menciptakan koordinasi antar pasar menjadi lebih mudah. Kini perusahaan-perusahaan yang ada telah memakai sarana internet dan teknologi nirkabel lainnya untuk kepentingan bisnisnya. Selanjutnya, yang ketiga, mencapai keunggulan kompetitif dalam bersaing. Keunggulan kompetitif merupakan seni administrasi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi. Alasannya, keunggulan kompetitif simpel mengalami pengikisan akhir tindakan para pesaing. Kita perlu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pahami lingkungan persaingan. Yang kedua, kenali pesaing. Yang ketiga, gunakan strategi pemasaran. Yang keempat, tunjukkan produk Anda. Yang kelima, implementasi dan strategi. Dan yang keenam, evaluasi hasil. Selanjutnya, yang keempat, strategi produk. Strategi produk dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Aspek yang paling menentukan dalam merancang strategi produk melibatkan analisis hubungan konsumen produk. Artinya, afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen berkait produk dan lingkungan harus dipertimbangkan dengan cermat dalam memperkenalkan produk baru dan harus dipantau sepanjang siklus hidup sebuah produk. Siklus hidup produk sendiri yakni dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Maka agar tidak terjadi penurunan sebuah produk, maka dibuatlah strategi produk yang tahap-tahapannya meliputi strategi penetapan harga, penetapan merek, strategi distribusi, dan yang paling penting manajemen waktu. Selanjutnya, yang kelima, penetapan strategi produk. A. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan merek produk. Strategi distribusi juga mempengaruhi pilihan mengenal bagaimana harga akan berhasil di dalam kombinasi strategi periklanan dengan armada penjualan. B. Penetapan merek. Kepemilikan citra yang kuat memberikan beberapa keuntungan bagi suatu bisnis. Citra merek mampu membedakan produk kita dengan produk pesaing. Keunggulan bersaing pun tercipta, dan merek yang dikenal konsumen mendorong terjadinya pembelian ulang. C. Strategi distribusi. Customer service melayani aktivitas-aktivitas permohonan, spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, penyelidikan status pesanan, dan layanan garansi. Pengelolaan customer service penting dipandang sebagai bagian strategi pemasaran. D. Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.